Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi dengan saya, Abraham. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya tetap tidak jemu-jemunya membahas tentang mu'alaf. Mu'alaf yang sok tahu, mu'alaf yang suka menghina, mu'alaf yang suka menjelek-jelekkan, mu'alaf yang suka mencaci maki umat Kristen, mu'alaf yang suka menghina umat Nasrani, mu'alaf yang suka menghina ketuhanan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Selama mereka, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama para mu'alaf ini tidak berhenti menjelekkan, mencaci maki, menghina umat Kristen, umat Nasrani, selama itulah saya tidak akan bosan-bosan untuk mengcounter mereka, untuk mempertanyakan iman percaya mereka sekarang, sehingga mereka benar-benar berhenti, sampai mereka benar-benar berhenti untuk mencaci maki dan menghina umat Kristen, umat Nasrani, menghina Bible, menghina Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan ada hal yang sangat menarik yang ingin saya bicarakan di hadapan Bapak Ibu pada kesempatan kali ini. Hal yang paling menarik ini antara dua pribadi yang dielu-elukan oleh umat manusia. Yang pertama sekali adalah Muhammad SAW, Khatimul Anbiya di dalam Islam, Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Yesus Kristus, Tuhan yang diimani oleh umat Kristen. Nah, pembahasan ini Bapak Ibu sangat menarik sekali untuk kita simak, untuk kita dengarkan, dan untuk kita renungkan. Sebelum Bapak Ibu mendengar lebih lanjut, saya mohon supaya Bapak Ibu menempatkan hati dan pikiran Bapak Ibu di tempat yang netral. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, mu'alaf yang sudah keluar daripada agama Kristen, mereka masuk ke agama yang mereka anut selama ini, mereka suka sekali menghina Tuhan Yesus. Mereka bahkan di setiap khotbah mereka berani bertanya, mereka membahas tentang ketuhanan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus tidak layak disebut Tuhan. Kenapa? Karena Yesus berdoa kepada Bapa. Kenapa? Karena Yesus dilahirkan. Kenapa? Karena Yesus Kenapa? Karena Yesus makan. Kenapa? Karena Yesus menangis. Kenapa? Karena Yesus lahir daripada seorang perempuan. Maka dari itu kata mu'alaf dan kata saudara kita dari seberang, Yesus itu tidak layak dijadikan Tuhan oleh umat Kristen. Ini adalah pertanyaan yang sering mereka ajukan kepada umat Kristen. Pertanyaan yang sering mereka lontarkan di setiap khotbah, di setiap pidato, di setiap podium di setiap pidato mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau mereka berani bertanya, mereka juga harus siap ditanyai. Apa yang akan saya tanya Bapak Ibu? Ingat, saya tidak mentafsirkan ayat. Saya hanya membaca apa yang saya temukan, baik melalui hadis maupun melalui Al-Quran. Saya tidak mentafsirkan. Saya baca bil lughah al-arabiyyah, lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan teks bahasa Arab. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Taruh hati dan pikiran Bapak Ibu di tempat yang netral. Kita melihat satu ayat di dalam Injil Bapak Ibu, bagaimana kata Alkitab terhadap sosok Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula lah seharusnya Anak Manusia ditinggikan. Kenapa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ayat Yohanes 3 di dalam Injil Yohanes 3 ayat 15, di situ dikatakan Bapak Ibu, setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal.
Orang itu tidak akan binasa. Orang itu tidak akan masuk neraka. Orang itu tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir di dalam kubur, ma rabbuka wa ma nabiyuka wa aina kiblatuka wa ma kitabuka, tidak akan ditanya lagi. Tetapi langsung ketika orang itu meninggal, langsung berada di Firdaus bersama saleh-saleh Tuhan. Ayo kita lihat bagaimana perkataan, bagaimana kata Al-Quran, bagaimana kata hadis. Saya sudah jelaskan, Yohanes 3 ayat 15 ini berbicara tentang ketuhanan Yesus. Sekarang bagaimana kita melihat ada satu ayat dalam Al-Quran, itu tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silahkan Bapak Ibu simpulkan. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf, ayat 9. Kul ma kuntu bid'am mir rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Artinya, katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak mengetahui, kata Nabi Muhammad, aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Yang selanjutnya hadis 5 nomor 266. Ini hadis yang sahih. Nabi berkata, demi Allah, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, meskipun saya Nabi Allah, namun saya tidak tahu apa yang Allah lakukan terhadapku. Nah, ini hadis 5 nomor 266. Yang selanjutnya, hadis Sahih Muslim 1 nomor 166. Wahai Fatimah, kata Rasulullah, kata Muhammad, beramallah banyak-banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Nah, kenapa ini perlu saya bahas Bapak Ibu? Karena para mu'allaf, saudara kita dari seberang, sering sekali mencaci maki umat Kristen. Sering sekali menghina Tuhan Yesus. Sering sekali mereka mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Bolehkah saya selaku murtadin mempertanyakan hal yang sama kepada mereka tentang Nabi Muhammad SAW? Kenapa di sini dikatakan, wahai Fatimah, beramallah banyak-banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu? Nah, kenapa hal ini akan saya tanyakan kepada mereka? Dikarenakan Bapak Ibu, semakin banyak seseorang berselawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan saya, apakah ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan hal yang seperti itu, bahwa apabila seseorang sering berselawat kepada Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, di yaumil mahsyar? Nah, tolong tunjukkan ayatnya kalau ada. Nah, kenapa? Justru Bapak Ibu, ada hal yang harus dilakukan oleh setiap orang. Tanda kutip, bukan umat Kristen dan Nasrani ya. Yang harus mereka lakukan di luar agama Kristen dan Nasrani, khususnya para mu'allaf, ketika mereka berdoa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah keselamatan untuk Nabi Muhammad. Ini artinya. Yang kedua, wa ala alihi Sayyidina Muhammad, dan ya Allah, berikanlah keselamatan untuk keluarga Nabi Muhammad. Wa ala ashabihi Sayyidina Muhammad, dan ya Allah, berikanlah keselamatan untuk seluruh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Bagi umat Kristen, kita melihat perbedaan Yesus. Yesus, kita tidak pernah meminta kepada Bapa, kita tidak pernah meminta kepada Tuhan supaya Bapa dan Tuhan berikanlah keselamatan kepada Yesus. Umat Kristen, kita selaku umat Kristen, saya selaku murtadin,
tidak pernah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Justru bila di dalam Alkitab, di dalam Bible ada banyak ayat yang kita temukan, Yesus justru memberikan hidup yang kekal kepada orang yang percaya. Yesus justru memberikan hidup yang kekal kepada orang Kristen. Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada orang Kristen. Orang Kristen, umat Kristen tidak perlu meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan Yesus, supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada Yesus, supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada keluarga Yesus, supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada seluruh sahabat-sahabat Yesus dan pengikut-pengikut Yesus. Tetapi di dalam agama seberang, agama saya dulu, di situ dikatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah keselamatan untuk Nabi Muhammad. Wa ala alihi Sayyidina Muhammad, dan ya Allah berikanlah keselamatan untuk keluarga Muhammad. Wa ala ashabihi Sayyidina Muhammad, dan ya Allah berikanlah keselamatan untuk seluruh sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad. Berbeda dengan Bible. Bible, Yesus yang memberikan jaminan keselamatan kepada umat manusia, kepada pengikut Kristus, kepada orang Kristen, kepada orang yang percaya kepadanya. Nah, ini Bapak Ibu, dua perbedaan yang saya buat sesingkat-singkatnya. Saya ada hadis yang saya bacakan tadi, dan juga ada ayat yang saya bacakan tadi. Silakan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Makanya Bapak Ibu, di setiap video saya selalu mengajak umat Kristen, baik umat Kristen yang ada di pedalaman, di pegunungan, di pelosok-pelosok desa, di pulau-pulau, supaya tidak terpengaruh dengan video-video yang beredar di internet tentang mu'alaf menjelek-jelekkan kekristenan, tentang mu'alaf yang mencaci maki kekristenan, tentang mu'alaf yang menghina kekristenan. Jangan terpengaruh Bapak Ibu. Kita punya pegangan Alkitab, di mana Alkitab sudah menyatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, maka orang tersebut sudah diberikan jaminan keselamatan hidup yang kekal. Tidak ada satu manusia pun yang bisa merebut kita dari tangan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Tidak ada Bapak Ibu. Makanya jangan terpengaruh dengan perkataan, omongan, ceramah, pidato, khutbah para mu'alaf yang belum mendapatkan hidayah daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan. Engkau berkati setiap usaha kami, Engkau berkati setiap pelayanan kami, Engkau berkati setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa mukjizat-Mu kepada kami ya Bapa, sehingga bila ada di antara kami yang sakit, Engkau Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Bila ada di antara kami yang lemah, Engkau yang menguatkan. Bila ada di antara kami yang kekurangan, Engkau Yahweh Yireh yang menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan umat-Mu. Terima kasih Bapa bagi subscriber kami ya Tuhan, yang punya usaha, yang punya pekerjaan. Engkau buat mereka menjadi naik. Engkau buat mereka menjadi kepala bukan ekor. Engkau buat usaha pekerjaan mereka semakin maju, dan maju. Sehingga banyak hal yang bisa mereka lakukan buat pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, buat para mu'alaf yang sering mencaci maki Kristen, yang sering menghina iman kekristenan, yang sering menghina Engkau ya Bapa. Ampuni mereka Tuhan. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera kepada mereka ya Tuhan yang menghina Engkau. Berikan juga keselamatan kepada mereka Tuhan. Tarik mereka kembali datang kepada Yesus Kristus Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan lagi keselamatan. Karena tidak ada keselamatan ya Tuhan di luar Yesus. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini nama yang bisa menyelamatkan selain nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur hamba pada sore hari ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bapak Yahweh memberkati.
Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya.